Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdih wa rasulih. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat makna channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mengkaji jenis-jenis in. Kesimpulannya, in ini ada in asyaratiyah, ada an-nafiyah, ada al-mukhaffafah minats tsaqilah, dan juga ada in zaidah. Mari kita bahas satu persatu beserta contoh-contohnya. In yang pertama, in asyaratiyah, bentuknya in saja seperti ini. Definisinya adalah harfu syartin yajzimu fi'lain, dia adalah huruf syarat. Jadi kalimatnya kalimat huruf. Yajzim fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti, yang pertama namanya fi'il syarat. Wasani jawab wa jaza'u, dan yang kedua namanya fi'il jawab atau balasannya atau jazanya. Jadi cirinya daripada in syartiyah ini, di sana ada dua fi'il, ya, dan kedua-duanya fi'il tersebut terjazmkan. Adapun tanda jazmnya tergantung, ya, kalau fi'il mudhari' shahih akhir tanda jazmnya dengan sukun, kalau afal khamsah dengan hadfun nun, kalau mu'tal akhir dengan hadfu harfil illah. Ini contohnya, qulil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini surat Al-Anfal ayat 38. Qulil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir. In, nah di sini alin saya berikan warna merah, ini namanya in syartiyah. Kemudian yang tahu, ini adalah fi'il syarat, ya. Fi'il syarat, maka ada fi'il jawabnya. Fi'il jawabnya adalah yughfar. Jadi katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti yughfar lahum, maka diampuni atas mereka ma qad salaf, ya, apa saja yang sudah berlalu, dosa-dosa yang sudah berlalu. Nah, yang tahu ini adalah fi'il mudhari' majzum, terjazmkan oleh in, tanda jazmnya hazfun nun. Jadi asalnya yantahuna, ya, kalau marfu yantahuna. Nah, dia dihilangkan nunnya hazfun nun karena afal khamsah. Adapun yang yughfar ini tanda jazmnya sukun karena ini fi'il mudhari' shahihun akhir. Jadi sama-sama majzum, cuma tanda jazmnya yang berbeda. Ini yang pertama, in syartiyah. Jadi cirinya ada dua fi'il mudhari' yang terjazmkan di sini. Ada dua fi'il yang terjazmkan. Gampang ya, insyaallah gampang kalau in syartiyah. Yang kedua in nafiyah. Ya, in nafiyah. Nah, in nafiyah juga bentuknya in seperti ini, cuma dia maknanya nanti ma, ya, maknanya ma an-nafiyah. Definisinya adalah harfun nafin bimakna ma, dia adalah huruf nafi. Juga sama ya dengan asyartiyah, dalam arti ini juga termasuk kalimat huruf, ya, harfun nafin bimakna ma. Huruf nafi yang artinya ma. Ma apa? Ma nafiyah. Tadkhulu 'alal jumlatil fi'liyah wal ismiyah wa la tu'athir fihi ma fil i'rab, ya. Ma ini atau in ini yang bermakna ma nafiyah, dia masuk ke jumlah fi'liyah, bisa masuk ke jumlah fi'liyah, bisa juga masuk ke jumlah ismiyah, wala tu'athir fihi ma fil i'rab. Dan dia tidak memengaruhi pada kedua jumlah tersebut dalam hal i'rabnya. Artinya in di sini ini tidak beramal, ya, tidak beramal. Nah, ini tiga contoh yang dua jumlah fi'liyah nih. Ini fi'il madhi, ya, fi'ilnya fi'il madhi, ini fi'il mudhari', sama-sama jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga ini jumlah ismiyah. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Artinya apa? Ma aradna illal husna. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Jadi in bukan artinya jika, tetapi ma, tidaklah. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Ayyaquluna illa kadziba. Ya, tidaklah mereka berkata, ya, tidaklah mereka mengatakan, karena in di sini maknanya ma, ya. In yaquluna artinya ma yaquluna, tidaklah mereka mengatakan illa kadziba, kecuali dusta. Ya, di sini juga sama, in bermakna ma, inil hukmu illa lillah. Jadi mal hukmu illa lillah. Nah, kalau di jumlah ismiyah ini, kalimat setelah in ini dia kedudukannya sebagai mubtada. Jadi al-hukmu ini sebagai mubtada, lillah jar majrur sebagai khabar. Nah, illa adatul hasr.
Jadi justru karena adatul hasr ini akhirnya in di sini dia tidak beramal. Sehingga al-hukmu ini kembali sebagai mubtada. Jadi tidaklah al-hukmu, ya hukum atau keputusan itu illa lillah, kecuali milik Allah. Gampang ya, in-nafiyah insyaallah gampang. Yang ketiga an-nafiyah al-amilah amala laisa. Ini sebenarnya sama saja dengan an-nafiyah, cuma saya berikan di poin berikutnya atau dimasukkan ke poin berikutnya karena ada perbedaan. Ya, meskipun sama-sama nafiyah. Nah, tapi yang ketiga ini dia punya amal dan amalnya amal laisa. Jadi an-nafiyah al-amilatu amala laisa. Ya, in-nafiyah yang beramal amalnya laisa. Ya, apa amal laisa? Amal laisa adalah amal kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ini i'rabnya bukan definisinya. Ini contohnya in zaidun qa'iman. Ya, in zaidun qa'iman bukan jika Zaid berdiri, bukan. Nah, tapi in di sini in nafiyah, ya. In nafiyah ini ta'malu amala laisa tarfaul isma tansibul khabara. Dia beramal, ya amalnya laisa, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Jadi in zaidun qa'iman maksudnya laisa zaidun qa'iman, ya. Bukanlah Zaid berdiri atau tidaklah Zaid berdiri. Jadi innya sama in nafiyah, ya, dengan yang kedua ini sama in nafiyah, cuma dia beramal. Kenapa yang di sini beramal amalnya laisa, sementara yang di sini jumlah ismi ini tidak beramal? Nah, kalau di sini karena ada intervensi adatul hasar illa. Jadi illa ini membuat in nafiyah ini tidak beramal. Ketika tidak ada seperti pada contoh ini, maka dia beramal, yaitu amalnya laisa. Jadi in adalah nafiyah, ini i'rabnya nafiyah ta'malu amala laisa tarfa'ul istansibul khabara. Zaidun sebagai isimnya marfu, ya sebagaimana isim laisa atau isim kana. Kemudian qa'iman ini sebagai khobarnya mansub, dia mansub sebagaimana khobar kana atau khobar laisa. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, in al mukhaffafah minas tsaqilah. Mukhaffafah itu yang ditakhfif, yang diringankan. Minas tsaqilah dari yang berat, ya. Yang tsaqilah itu inna, ya inna. Ini tsaqilah pakai tasydid, fathah, inna. Kemudian kalau ditakhfif jadi in. Artinya sama saja dengan inna secara arti, ya. Secara arti mungkin nanti penambahan arti atau apa ya. Pokoknya secara fungsi i'rabnya sama saja dengan inna. Nah, cuma nanti ketika ada nah, kita lihat aja contohnya nih. Ini contohnya in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Nah, in di sini, ya. In di sini ini adalah in mukhaffafah. Ya, minas tsaqilah batal amaluha, batal amalnya. Jadi kalau innya ditakhfif, ini batal amalnya, ya. Kalau ditakhfif batal amalnya. Kemudian tapi kita menerjemahkannya, maksudnya kita menerjemahkannya itu bayangkan saja itu inna, begitu. Biar nggak terkecoh nanti dengan in nafiyah. Kemudian kullu, ya yang dimudhafkan kepada nafsin ini adalah mubtada. Jadi kullu mubtada, mudhaf, dia nafsin mudhafun ilaih. Nah, kalau ada mubtada pasti ada apa? Ada khabar. Kita cari nanti khabarnya. Kemudian lamma. Lamma ini ada dua kata. Ada lam, ya ada dua huruf ini, lam dan ma. Nah, lam di sini ada lam fariqah namanya. Lam yang membedakan antara mukhaffafah minan nafiyah, ya, wan nafiyah. Di lam di sini ini fungsi, ya, atau alamah atau dalalah, ya, petunjuk bahwa in di sini ini bukan in nafiyah, ya, melainkan in mukhaffafah minas tsaqilah. Nah, ya, laminnya lam fariqah ini. Kemudian maknya mak zaidah alaiha jar majrur sebagai khobar muqaddam, ya, tapi bukan khobar kullu, ya. Ini khobar daripada hafizun. Hafizun ini mubtada muakhar, ya. Lalu mubtada dan khobar muqaddam ini baru dia sebagai khobar daripada kullu. Nah, bagaimana terjemahannya? Terjemahannya adalah sebagaimana kita menerjemahkan inna. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap orang, ya. Ini
hanya alamah saja, kita nggak perlu pusing di sini terjemahkan ya lama. Langsung saja ke sini ya. Sesungguhnya setiap orang alaiha atas dia hafizun ada penjaga. Ya, ada penjaganya. Nah, itu kalau innya in mukhaffafah minas tsaqilah. Tapi ada juga ya in di dalam surat At-Tariq ayat 4 ini memaknai in sebagai in nafiyah. Berarti di sini artinya ma. Nah, kalau in di sini bermakna ma an-nafiyah, maka lamma itu bermakna illa. Jadi ini satu kesatuan. Lamma bermakna illa. Jadi ada adatul hasr dia. Ya, makanya karena ada adatul hasr, akhirnya in nafiyahnya ini tidak beramal sehingga kullu nafsin jadi mubtada lagi. Nah, kalau kita menggunakan makna nafiyah, maka terjemahnya tidaklah setiap orang ya kecuali atas dia ada penjaganya. Nah, begitu. Nah, dua-duanya juga tidak bertentangan sebenarnya di dalam maknanya. Ya, intinya setiap orang itu ada penjaganya. Setiap siapapun itu. Baik, ini yang keempat. Al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Yang terakhir ada in zaidah. Ya, in zaidah itu tambahan saja. Nah, tambahan saja harfun ghairu amilin, ya, huruf yang tidak beramal fima ba'dahu pada apa saja yang datang setelahnya. Ya'ti, ya, in zaidah ini datang litaukidin untuk memberikan penegasan wa taqwiyatit ta'bir dan juga memberikan penguatan ta'bir, penguatan makna, penguatan maksud yang ada di dalam kalimat itu. Nah, kapan kita menemukan in ini adalah in zaidah? Nah, kita akan menemukan di 3 tempat. Satu datang setelah ma nafiyah. Ya, in di sini datang setelah ma nafiyah. Yang kedua, in datang setelah ala. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, in zaidah ini datang setelah ma, tapi bukan ma nafiyah, melainkan ma mausulah bimakna allazi. Contoh yang pertama, ma in hadara akhuka. Nah, ini adalah ma nafiyah. Maka kita terjemahkan tidaklah hadara, tidaklah hadir akhuka saudaramu. Ya, tidaklah hadir saudaramu. Innya tak perlu kita terjemahkan karena kan zaidah. Dia hanya fungsinya kalau dalam bahasa Arab ini memberikan penegasan saja, ada makna yang lebih ditegaskan. Ala, tidaklah akramtu aku memuliakan kecuali Khalidan illa Khalidan. Nah, ini juga kita tak perlu terjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia karena ini fungsinya penegas saja. Ini datang setelah ala. Ala akramtu illa Zaidan, tidaklah aku memuliakan kecuali illa Khalidan, Zaidan kecuali Khalid. Ma, kalau ma ini ma mausulah bukan ma nafiyah sebagaimana contoh pertama. Jadi ma mausulah ini bimakna allazi. Jadi ma in la yarahu ahadun itu sama aja allazi la yarahu ahadun. Orang yang la yarahu tidak melihat dia ahadun seorang pun. Orang yang tidak melihatnya seorang pun. Pokoknya kembali kepada ma mausulah bimakna allazi ini. Baik, ini pembahasan in yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Silahkan kalau ada yang ingin diskusi di kolom komentar, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menambahkan dan sebagainya, silahkan. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan di dalam pengucapan saya dan juga di dalam tulisan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.